Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kami hanya menyampaikan satu ucapan dari salah satu ucapan dari seorang ulama yang sangat besar, seorang syekh yang sangat terkenal di kalangan Ahlus Sunnah. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah, ilmuilah, pelajarilah, pahami betul-betul perkara ini," kata beliau. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kalian. Jadi setelah kita mengilmui, mempelajari yang akan disampaikan beliau pun mendoakan kita agar Allah merahmati kita. Kata beliau, annahu, sesungguhnya, yajibu alaina ta'allumu arba'a masail, sesungguhnya telah diwajibkan atau wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Jadi setiap orang wajib baginya mempelajari 4 masalah. Yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu, tentunya ilmu agama. Jadi syekh di sini dia mengawali dari seluruh perkara yang diwajibkan, yang paling pentingnya adalah ilmu. Sebagaimana juga dalam kitab Imam Bukhari, di dalam salah satu judul bab beliau, Imam Bukhari menulis al-ilmu qabla qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ini dalam kitab Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari juga mendahulukan ilmu sebelum berucap dan beramal. Karena itu jemaah sekalian, kita bisa memahami bahwasanya begitu pentingnya ilmu dalam mengarungi kehidupan ini.
ilmu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Karena itu tidak ada perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambah kecuali ilmu. Ya Allah perintah Nabi-Nya untuk minta tambah ilmu. Tidak meminta kepada Nabi-Nya, tidak memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk minta tambah rezeki berupa harta atau dan lain-lain sebagainya. Tapi yang diperintahkan adalah minta tambahan ilmu. Kata Allah, "Qul Rabbi zidni ilman." Katakan ya Muhammad, ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Karena ilmu, Allah membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini kedengarannya Allah bertanya kepada kita. Ini bentuknya, konteksnya, bentuknya pertanyaan. Akan tetapi di sini Allah tidak membutuhkan jawaban. Di sini adalah penekanan, penegasan dari Allah, pernyataan dari Allah bahwasanya orang yang berilmu itu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena itu jemaah sekalian, Syekh di sini yang paling pertama diwajibkan adalah mempelajari ilmu. Apalagi di antara ilmu-ilmu yang banyak yang akan dipelajari, yang paling utamanya adalah ilmu tentang akidah. Wa huwa ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Wa ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah, dan ilmu tentang agama Islam dengan petunjuk-petunjuk, dengan dalil-dalil. Jadi yang pertama, ilmu tentang mengenal Allah. Jadi hendaklah kita betul-betul memahami tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita betul-betul memahami bahwa satu-satunya yang mencipta, yang mengatur dan menguasai seluruh alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan kita rezeki, dan yang memberikan kita keselamatan dan memberikan kemudaratan, itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ini kita pahami jemaah sekalian, maka betul-betul pembesaran, pengagungan, ketawakalan hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita telah memahami bahwasanya yang memberi kita keselamatan, pemberi keselamatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mampu memberikan kita keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka jimat-jimat, baca-baca dari dukun, itu semua hendaknya kita buang dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jimat-jimat itu tidak bisa memberi kita manfaat, tidak bisa memberi kita keselamatan, sebab keselamatan hanyalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu
tatkala kita betul-betul memahami bahwasanya beliau adalah Rasulullah, beliau adalah seorang manusia yang diutus ke bumi ini untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada seluruh manusia. Tatkala kita telah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada beberapa hal yang wajib kita lakukan. Yang pertama, kita harus membenarkan, wajib kita membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik perkara itu sudah terjadi maupun sementara terjadi, walaupun belum terjadi, maka wajib kita membenarkan apabila itu betul datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua, kita mentaati beliau, kita melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Dan yang ketiga, kita meninggalkan larangan-larangan beliau, dan apa yang beliau larangkan dan apa yang beliau cegah, maka kita tinggalkan jemaah sekalian. Kemudian yang keempat, tidaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Inilah kandungan dari syahadat kita. Syahadat yang kedua yaitu Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama tadi, membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, baik yang sudah terjadi, sementara terjadi, atau belum terjadi. Apa contohnya belum terjadi? Seperti misalnya perkara alam kubur, ya, belum ada di antara kita yang melalui alam kubur. Tapi apabila Rasulullah mengkabarkan bahwasanya di alam kubur ada siksaan, ada kenikmatan, maka wajib kita membenarkan. Yang kedua, misalnya contohnya yang kedua, masalah di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di bawah teriknya panasnya matahari, di mana matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil kata Rasulullah, ini wajib kita benarkan. Padahal belum ada di antara kita yang pernah melalui perkara tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu tadi ada 4 perkara yang wajib kita tunaikan tatkala kita sudah bersyahadat. Kemudian yang ketiga adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Jadi kita harus mengetahui tentang mana yang dilarang di dalam agama Islam, dan mana saja yang merupakan perkara-perkara yang diperintahkan dengan di dalam agama Islam. Tentunya dengan apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu hadis Rasulullah SAW. Jadi ini yang pertama, ilmu. Jadi kita tidak terlalu ringkas, kita hanya secara global karena waktunya sedikit. Jadi yang pertama ditekankan di sini adalah mempelajari ilmu. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat penting, maka hendaklah setiap kita wajib bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu. Dalam satu dalil disebutkan thalabul ilmu faridati ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Terutama tadi ilmu akidah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, dan ilmu tentang Islam. Yang kedua kata Syekh, setelah ilmu yang diwajibkan yang kedua adalah a'malu bih, beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Jadi setelah kita mempelajari ilmu, setelah kita mengetahui bahwasanya yang mencipta kita, yang mengatur kita dan menguasai seluruh urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita beramal dengan hal tersebut, kita beramal dengan perkara tersebut. Maka kita meninggalkan segala sesuatu penyembahan, penyerahan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak lagi mendatangi misalnya kuburan-kuburan yang dikeramatkan untuk meminta keselamatan, atau kita tidak lagi meminta kepada berhala-berhala, penghuni sungai, penghuni gunung untuk meminta keselamatan.
Sebab kita telah memahami keselamatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, perhatikanlah. Malaikat adalah makhluk dari langit yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu malaikat pun tidak pantas untuk kita serahkan ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang termulia yang ada di bumi, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh makhluk. Bersamaan dengan itu, kita tidak boleh beribadah kepada Rasulullah dengan meminta keselamatan kepada Rasulullah. Sebab hanya Allah yang berhak memberi keselamatan. Sebab keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, tatkala seorang hamba telah mengucapkan la ilaha illallah, maka segala sesuatu yang diibadahi selain kepada Allah, maka itu ditolak. Maka pahamilah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah diawali dengan kalimat la, diawali dengan kata la. La ini dalam bahasa Arab ini adalah la nafilul jins, la yang menafikan seluruh jenis. Jadi la yang menandakan seluruh jenis. Apa yang ditandakan? Ilaha. Segala sesuatu yang disembah ditiadakan. Jadi kalau ada yang menyembah malaikat dengan la ilaha, tidak ada sesembahan, malaikat ditolak, tidak berhak disembah. Jadi kalau ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah rasul, maka dengan la ilaha ditolak. Nabi dan rasul tidak berhak untuk disembah. Kemudian datang kata illah. Illah ini adalah penetapan, penisbatan, menetapkan bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, illallah. Jadi di antara seluruh makhluk tidak ada yang berhak disembah. Kemudian ditetapkan bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan jemaah sekalian, kalau makhluk yang paling dekat dengan Allah dari langit yang diwakili oleh para malaikat, kemudian makhluk yang paling dekat dengan Allah di bumi yaitu Rasulullah, itu saja yang tidak boleh disembah, bagaimana mungkin dengan makhluk yang berada di bawahnya? Bagaimana mungkin dengan kuburan-kuburan atau batu-batu besar? Tentunya lebih berhak lagi untuk tidak disembah. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan perkara yang kedua ini, yang diwajibkan kata Syekh di sini yaitu beramal setelah berilmu. Ini juga yang berada dalam penjelasan surah Al-Fatihah, yang mana tatkala kita meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk. Ini adalah ilmu jemaah sekalian. Kita meminta hidayah, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya di antara mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kemudian mereka membuktikannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, lanjutan ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang Engkau telah sesatkan. Siapa yang Allah telah murkai dan siapa golongan yang Allah telah sesatkan? Ayat ini langsung ditafsir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini maghdub adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala?
sebab mereka memiliki ilmu. Mereka sangat paham dengan kitab-kitab mereka. Akan tetapi mereka tidak mau beramal dengan apa yang diperintahkan oleh kitab-kitab mereka. Bahkan mereka lancang. Mereka merubah-rubah isi kitab-kitab mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka Allah memurkai mereka. Kenapa? Itu tadi, karena mereka mengetahui, mereka memiliki ilmu, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu. Adapun orang Nasara, adapun yang dhalim, adapun orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang Nasara. Kenapa orang Nasara disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab orang-orang Nasara semangat dalam beribadah, akan tetapi ibadah-ibadah mereka tidak didasari dengan ilmu. Jadi perhatikanlah jemaah sekalian, tatkala seseorang memiliki ilmu kemudian dia tidak mau beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka ini terancam baginya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, adapun orang-orang yang semangat gemar dalam melaksanakan ibadah, semangat tinggi dalam melaksanakan ibadah, akan tetapi ibadah-ibadah yang dilakukan tidak didasari dengan ilmu, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam kesalahan dan kesesatan. Sebab saat ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sungguh telah kita menyaksikan begitu banyak amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia yang dianggap ini adalah suatu ibadah. Bahkan ini adalah suatu ibadah yang dibesar-besarkan di kaum kita, di tengah-tengah manusia. Akan tetapi ternyata tatkala kita perhatikan, ternyata amalan tersebut di luar dari ajaran Islam. Ini penyebabnya apa? Karena beribadah tanpa didasari dengan ilmu. Hanya sekedar taklid, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar melihat dari dulu sejak nenek moyang kita, acara ini, tradisi ini, pekerjaan ini, ibadah ini sudah dilakukan tanpa kita memeriksa apakah betul sudah ini perintahnya datang dari Nabi, apakah betul perbuatan ini ada perintahnya dalam Al-Quran. Maka dari itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar kita terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari golongan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sebagai orang yang beriman, yaitu berilmu dan beramal di atas ilmu. Jadi kita berilmu, setelah kita berilmu, kita beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semuanya, kepada seluruh manusia di dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian kata Allah berucap atau melakukan sesuatu tanpa kalian memiliki ilmu tentangnya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian berucap dengan sesuatu, melakukan sesuatu, atau meyakini sesuatu yang mana kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Sebab kata Allah, innas sam'a, karena sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan apa yang dalam hati itu dimintai pertanggungjawaban, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, karena itu sangatlah benar apa yang dikatakan Syekh, yaitu mendahulukan ilmu sebelum beramal. Sebab syarat juga diterimanya suatu amalan itu ada dua jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, ini syarat diterimanya suatu ibadah, ya. Ini syarat diterimanya suatu ibadah. Itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. Ya, syarat yang pertama ikhlas karena Allah. Yang mendatangkan keikhlasan apa?
itu muncul karena ilmu, ya. Yang mendatangkan keikhlasan itu muncul karena ilmu. Jadi ilmu yang mendatangkan keikhlasan, dan ini adalah syarat yang pertama. Kapan seseorang beribadah tanpa didasari dengan keikhlasan, maka ibadah tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Setiap amalan itu tergantung dengan niat-niat, dan setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu keikhlasan. Kalau kita beribadah ikhlas karena Allah, maka pahalanya akan diterima. Maka Allah akan membalas, akan menerima ibadah kita dan akan memberikan pahala kepada kita. Akan tetapi apabila kita beribadah tidak ikhlas karena Allah, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, maka itulah yang kita dapatkan. Yang kedua, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu syarat kedua diterimanya ibadah. Karena itu kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada contohnya dari kami, tanpa ada tuntunannya dari kami, tanpa ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima. Ini yang menyatakan Rasulullah SAW. Yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, apa urusan Rasulullah? Agama. Ya. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam urusan kami ini, yaitu agama ini, maka kata Rasulullah fahuwa radd, maka itu akan tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa kita kenal dengan kata bid'ah. Ya, jadi mungkin ada orang berkata, kalau begitu apa yang tidak ada di zaman Rasulullah itu adalah bid'ah. Berarti kalau begitu mobil bid'ah, ya, kapal bid'ah. Jadi kalau mau ke Papua naik unta, nggak usah naik kapal, Pak, ya, berenang. Maka perhatikan hadis lain kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Adapun kalau urusan dunia kalian lebih paham. Kalau urusan dunia kalian lebih paham. Silahkan. Kalau mampu menaik di langit, silahkan. Itu urusan dunia. Sekarang ke Papua pakai mobil, pakai kapal, dunia atau agama? Dunia. Berarti yang kalau begini bukan urusan Rasulullah, ini urusan kita. Tapi yang dimaksud urusan Rasulullah adalah agama. Jadi siapa yang mengada-adakan di dalam agama ini, maka itu tertolak. Bisa dibedakan? Bisa? Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin yang penting di sini adalah kita berilmu dan beramal di atas ilmu. Yang ketiga kata Syekh adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah dengannya. Jadi setelah kita mempelajari ilmu, kita mempelajari ilmu-ilmu akidah atau ilmu-ilmu agama yang lain, kemudian kita beramal di atasnya, maka yang ketiga yang kita lakukan adalah berdakwah dengannya. Mendakwakan kepada manusia agar kenikmatan yang Allah diberikan kepada kita, kita juga inginkan agar manusia juga mendapatkan kenikmatan tersebut. Kita juga inginkan agar manusia juga merasakan kenikmatan tersebut. Kemudian jamaah sekalian, berdakwah itu adalah suatu ibadah yang sangat besar. Ya. Sebab ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang benar yang kita sampaikan, tatkala manusia mengamalkannya, maka sampai di hari sampai ketika kita telah meninggal, maka pahalanya terus menerus mengalir kepada kita jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pahala jariah. Ya. Meskipun kita telah meninggal, akan tetapi tatkala kita telah menyampaikan satu ayat, dua ayat, kemudian diamalkan oleh manusia, meskipun kita sudah berada dalam kubur, pahalanya terus menerus mengalir kepada kita. Maka ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila telah meninggal anak cucu Adam atau telah meninggal seorang manusia, maka terputuslah seluruh amalan-amalannya di dunia.
Tidak ada lagi mengalir pahala-pahalanya kecuali 3 perkara kata Rasulullah. Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ini. Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada manusia. Jadi karena itu jemaah sekalian, apabila telah kita mengetahui suatu perkara yang dalam agama ini, suatu kebenaran dalam agama ini, maka kita sampaikan walaupun cuma 1 ayat. Ya. Tentunya kita sampaikan berdasarkan dengan ilmu. Kemudian yang terakhir yang disebutkan Syekh, masalah yang terakhir adalah as-sabr, bersabar. Jadi bersabar terhadap gangguan. Yang terakhir adalah bersabar. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami bahwasanya setelah kita terjun ke dalam dakwah atau setelah kita beramal di atas suatu kebenaran, maka yakinlah setan-setan itu tidak akan pernah tinggal diam. Yakin dan pasti. Jangankan kita berdakwah, baru ke masjid saja sholat, setan itu sudah mulai bergerak. Soalin dulu, ya. Kenapa baru ke masjid? Mengejek. Ingat, setan itu ada 2. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Mereka semua bersatu. Antara setan dari kalangan jin dan manusia bersatu. Bagaimana supaya kita jatuh dan tidak berada di atas kebenaran. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu bisyayatinil jinni wal ins. Telah dijadikan, demikian itulah telah dijadikan kepada tiap-tiap nabi itu musuh. Apa musuh para nabi? Setan-setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Jadi jangan sangka kita setan itu wah nanti jelek-jelek mukanya ya, atau yang serem-serem. Tidak mesti. Setan itu terkadang dia pakai jubah, terkadang jenggotnya panjang, terkadang kelihatannya alim sekali. Kapan dikatakan setan? Tatkala dia mencegah kepada kebaikan dan mengajak kita kepada kemungkaran, itulah setan. Setan adalah sifat, ya. Setan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena setan tidak tinggal diam tatkala kita berada di atas kebenaran, maka di sini butuh kesabaran yang kuat agar kita bisa istiqomah. Ya. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktunya sudah terlalu lewat, jadi kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah yang bisa kita petik, dan saya mohon maaf atas setiap kesalahan apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.